Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita terus mendekat karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia sanggup hadir untuk melawat, menjamah setiap kita umatnya. Dimanapun berada, Tuhan pasti menyatakan kuasa-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami datang ya Tuhan. Hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Ketika kami datang, Engkau hadir Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Sekalipun kami belum melihat Engkau, tapi kami merasakan bahwa Engkau mengurapi kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, ketika kami dengar firman-Mu, Engkau akan berbicara Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Mari Engkau urapi ya Tuhan ibadah kami worship ini, mulai awal sampai akhirnya nanti. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia dengan senang hati kita. Dari setiap suku dan bangsa,
hidup kami akan selalu aman di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kaulah Amin. kekuatan kami, kaulah kota benteng kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku, Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku, Kaulah pengharapanku, tempat perlindungan kami Tuhan, kota bentengku, Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, Jesus. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku, Yesus Kaulah keselamatanku, keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan, sebab kasih setiamu. ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, Kau dahsyat Bapa. Mari katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga.
betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa dia? Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Betapa Engkau dahsyat dan luar biasa ya Bapa. Namamu berkuasa di bumi di surga Tuhan. Oh layak ditinggikan. Oh Jesus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tak
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Setiap kesempatan Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk mendengar lagi perkataanmu, mendengar lagi firman-Mu, mendengar lagi tuntunan-Mu dan arahan-Mu Tuhan. Bimbingan-Mu dalam kehidupan kami, karena kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan kami akan gagal. Tanpa perkataan-Mu Tuhan, kami tidak bisa dan tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal, yang sedang mengikuti Tuhan, worship at home Tuhan, mengikuti penyembahan di rumah. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan, kami semua mengalami lawatan-Mu, mengalami jamahan-Mu. Engkau mengubahkan kehidupan kami Tuhan, membuat kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu, pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, pribadi yang sungguh-sungguh mampu menghadapi segala situasi dan keadaan akhir zaman ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tuhan itu sangat baik. Saudara, tidak ada seorang pun di muka bumi ini atau setiap manusia yang tidak pernah yang namanya menikmati kebaikan Tuhan. Setiap saat kita semua menikmati yang namanya kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, sejak kita bangun pagi, kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Kita bangun, kita mendapat kekuatan yang baru, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kita bangun beraktivitas, berkegiatan, melakukannya sepanjang hari, sampai mungkin detik ini, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya kebaikan Tuhan selalu dan senantiasa dinyatakan kepada setiap kita umatnya, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Saudara, kalau kita mau berbicara tentang kebaikan Tuhan dinyatakan kepada setiap manusia, baik orang itu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maupun orang yang sudah percaya kepada Yesus, atau sekalipun mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka masih menikmati kebaikan dan kebaikan Tuhan. Saudara, itulah yang menjadi luar biasa. Saudara, firman Tuhan ini, judul ini saya dapatkan, firman saya dapatkan ketika saya melihat tayangan televisi, ada bencana alam, ada situasi yang sulit, ada kebakaran, saudara, di mana banyak orang yang mengungsi, banyak orang yang berlari, banyak orang yang menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan harta bendanya, dan mereka dibawa ke tempat pengungsian. Banyak orang yang mengungsi, saudara. Maka saya mendapatkan ayat yang luar biasa di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Mari sama-sama, kalau saudara di rumah membawa Alkitab, membaca Alkitab, sedang memegang Alkitab atau sedang menyiapkan Alkitab, saudara, mari kita sama-sama baca Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Berbunyi seperti ini. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saya ulangi lagi. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, dari ayat ini kita mengerti seperti yang saya katakan tadi, bahwa kebaikan Tuhan itu dinyatakan setiap saat, senantiasa kepada kita. Namun ada banyak orang belum bisa mengakui kebaikan Tuhan, bahkan tidak mengakui kebaikan Tuhan. Kalau apa yang dia peroleh, apa yang dia alami, apa yang dia nikmati, itu oleh karena kebaikan Tuhan. Setiap situasi dan keadaan sebenarnya, kadangkala kita menilai kebaikan Tuhan, dinilai pada saat kita menerima uang banyak, ketika kita mendapat berkat, ketika mendapat pertolongan yang berupa barang,
atau situasi atau kekayaan, baru kita mengatakan Tuhan itu baik. Saudara, kalau saya merenungkan, di situasi-situasi yang sulit kadangkala ketika kita merenungkan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Contoh yang paling gampang. Saudara, ketika saya dalam perjalanan mau pergi ke luar kota, kemudian terhalang oleh hujan, membuat saya tidak jadi pergi oleh karena hujan. Ya. Saudara, dalam hati, ini waktu yang penting, ini saat yang penting, mau berangkat ke hujan, sepertinya apa aku harus pergi kalau tidak, sepertinya ada menghalangi jalan untuk saya bisa pergi. Namun ketika saya pergi, ketika di tengah jalan ada longsoran, saudara, di detik di mana hujan itu sedang terjadi, hujan sedang dicurahkan, saya bisa membayangkan ternyata mengapa saya tertahan di rumah ketika hujan saya nggak langsung pergi. Bisa saja situasi yang sulit, situasi yang membahayakan itu terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi ketika keadaan hujan itu menjadi kebaikan bagi saya untuk saya tidak mengalami yang namanya celaka, mengalami kesusahan dan bahaya di tengah jalan. Nah, saudara sekalian, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah mengabaikan kebaikan Tuhan. Sekecil apapun kebaikan, itu nilainya luar biasa. Saudara, dikatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Saudara tahu tempat pengungsian? Ya, tempat pengungsian adalah tempat yang dianggap aman untuk berlindung. Tempat menampung sementara waktu supaya orang-orang yang dalam bencana itu terhindar dari bencana atau keadaan situasi yang sulit, ya, dan membahayakan jiwa. Tempat pengungsian adalah tempat di mana orang berkumpul di situ yang mengamankan dirinya dari bahaya, dari bencana. Datang, dia dibawa ke tempat pengungsian. Saudara, beberapa waktu yang lalu terjadi erupsi Semeru, saudara. Saya juga berada di tempat pengungsian. Saya melihat bagaimana orang-orang yang kena bencana, bagaimana penderitaan kesusahan yang mereka alami. Mereka dibawa tempat yang aman di lapangan, ya, ada tenda-tenda, dan sekarang ini mereka diberikan hunian sementara yang ada di tempat yang aman, di tempat yang tinggi, supaya terhindar dari bahaya dan celaka yang mengancam jiwanya. Nah, saudara, tempat pengungsian ada tempat yang aman, di mana di situ terhindar dari bahaya yang sedang mengancam. Orang-orang dibawa ke sana. Saudara, kita tahu bahwa bagaimana keadaan orang-orang yang mengungsi. Di tempat pengungsian ada berbagai macam orang. Ada mereka yang mengalami kecelakaan. Ada orang yang mengalami kesakitan, kesusahan dan penderitaan. Mereka ada di sana semuanya. Mereka mengungsi. Mereka mendapat fasilitas yang nyaman dan memadai, dan di sana mereka mendapat pertolongan. Di tempat pengungsian mereka mendapat pertolongan. Mereka dirawat. Ya, mereka yang luka-luka dirawat. Mereka yang sakit diobati. Saudara, tentunya mereka yang mengungsi adalah orang-orang yang susah. Mungkin ada juga harta bendanya yang hilang, yang lenyap oleh karena bencana. Rumah mereka, barang-barang mereka yang berharga lenyap oleh karena bencana. Maka mereka harus mengungsi. Harta kekayaan mereka ludes, barang-barang mereka, bahkan keluarga mereka mungkin juga ada yang hilang dan yang meninggal di tempat bencana. Bahkan ada sampai detik ini, saudara, mereka yang kena bencana tidak diketemukan jasadnya. Saudara, mereka yang datang di tempat pengungsian, mereka diurus oleh pemerintah, mereka diurus oleh orang-orang yang bertanggung jawab
di bidangnya masing-masing. Saudara, tim kesehatan, ada pihak-pihak yang tertentu yang datang untuk menolong. Nah saudara, itu tempat pengungsian. Nah saudara sekalian, ketika saya merenungkan betapa luar biasanya kalau Tuhan itu tempat pengungsian. Memang di tempat pengungsian yang disediakan pemerintah, disediakan instansi-instansi yang ada atau masyarakat membuat tempat pengungsian ada kurang dan lebihnya. Tetapi kalau kita mengungsi kepada Tuhan, maka saya pastikan saudara, Tuhan tempat pengungsian yang paling aman, paling nyaman, paling menenteramkan. Bahkan di situ juga kita akan mendapat sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita ke tempat pengungsian yang benar, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian yang luar biasa, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia tidak pernah kekurangan apapun karena dia Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Nah saudara, di pengungsian itu semua orang yang mengungsi itu didata dan dicatat. Saudara, kita semua orang yang mengungsi kepada Tuhan didata dan dicatat. Apapun kebutuhan, keperluan kita, kerinduan kita, keinginan kita, Tuhan tahu. Nah saudara sekalian, dia adalah tempat pengungsian. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik tempat pengungsian kita. Dan dia tempat pengungsian yang sanggup melakukan banyak hal, melebihi apa yang dilakukan oleh orang-orang, pihak-pihak pemerintah atau masyarakat yang menyediakan tempat pengungsian. Tuhan sanggup melakukannya. Nah saudara sekalian, luar biasa. Yang kedua saudara, tadi saya katakan Tuhan itu sangat baik, dia tempat pengungsian. Yang kedua, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, Tuhan tempat pengungsian, tetapi dia juga melihat, mendata, dan dia mengenal siapa orang yang mengungsi kepadanya. Dia mengenal orang-orang yang berlindung, orang-orang yang mengungsi kepadanya. Ia mengenal detail hidup kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Ia mengenal apa yang kita inginkan, yang kita rindukan serta harapkan. Dia mengenal saudara. Dia tahu ketika saudara mengungsi kepada Tuhan, Tuhan mengenal siapa saudara. Tuhan mengerti harapan-harapan saudara ketika saudara mengungsi. Tuhan mengerti isi hati saudara. Bahkan angan-angan saudara, Tuhan itu tahu. Sikap hati saudara, Tuhan juga mengenalnya. Oleh sebab itu saudara sekalian, berbahagia saudara yang tahu, yang mengerti. Saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Dia mengerti, dia mengenal akan keadaan hidup kita saudara sekalian. Luar biasa. Saudara, oleh sebab itu dalam segala keadaan, saudara hari-hari ini saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Bencana apa, kekurangan apa, kerinduan yang seperti apa yang saudara harapkan. Datanglah kepada Tuhan yang sangat baik. Dia tempat pengungsian. Dia yang akan mengurus semua hidup kita dengan caranya yang ajaib. Saudara, dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia mengenal keluarga saudara. Dia mengenal anak-anak saudara. Dia mengenal kebutuhan anak-anak saudara. Dia mengenal kebutuhan suami saudara. Mengenal kebutuhan istri saudara. Dan dia tahu caranya bagaimana memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan kita dengan caranya yang ajaib. Saudara sekalian, biarlah sore hari ini kita mengerti bahwa di saat kita menyembah kepada Tuhan, setiap hari
kita sedang menyembah Tuhan yang sangat baik dan kebaikannya kita nikmati setiap saat dan setiap waktu. Dikatakan saudara, ia tidak hanya mengenal tetapi ia juga menjaga setiap kita. Di dalam terjemahan Alkitab yang mudah dibaca saudara ya, atau BIMK, dikatakan begini, Tuhan itu baik, ia melindungi umatnya, waktu mereka susah, ia menjaga orang yang berlindung kepadanya. Saudara, jadi saya baca lagi, Tuhan itu baik, ia melindungi umatnya waktu mereka susah. Ya. Ia menjaga orang yang berlindung kepadanya. Jadi saudara, Tuhan tidak hanya mengenal siapa kita, mengenal kebutuhan keperluan kita. Saudara, tetapi Tuhan itu melindungi umatnya waktu susah. Saudara, sore hari ini, Dia tahu kesusahan saudara oleh karena apa. Barangkali oleh karena keuangan, oleh karena ekonomi, oleh karena usaha pekerjaan, oleh karena pergumulan untuk anak-anak saudara, untuk keluarga saudara. Dia menyiapkan dirinya, dikatakan dia sanggup melindungi orang-orang yang susah. Saudara, dikatakan ia menjaga orang-orang yang berlindung kepadanya. Tidak hanya mengenal tetapi menjaga. Saudara tahu ya arti menjaga. Lebih jelas saudara kita baca dalam Mazmur 121. Ia menjaga orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 121 ayat 1 dan sampai ayat ke-8. Ya. Nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kalau saudara mengerti ayat ini saudara ya, saudara nanti ulangi ketika firman Tuhan disampaikan. Mazmur 121 ayat 1-8. Coba renungkan. Saudara, Tuhan itu penjaga kita. Dia menjaga orang yang berlindung kepadanya. Tuhan menjaga orang yang mengungsi kepadanya. Saudara, kalau dia mengungsi kalau kita mengungsi kepada Tuhan, kalau kita mengungsi di muka bumi ini, ada orang-orang yang lelah, orang yang susah, menderita ketika di tempat pengungsian. Memang, saudara, tidak 24 jam orang-orang yang merawat orang yang dalam pengungsian itu bisa kuat dan tahan. Pasti ada shift, ada pergantian, ada per jam atau per berapa menit, saudara ya. Tetapi saudara lihat, penjaga kita tidak terlelap dan tidak tertidur. Artinya 24 jam dia siaga penjaga kita, umatnya, orang yang mengungsi kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, tidak terlelap. Daud berkata, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa? Daud mengakui pertolongannya adalah pertolongan dari Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang menciptakan langit dan bumi. Dikatakan saudara, dia tidak membiarkan kakimu goyah. Saudara, artinya apa?
Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah oleh karena masalah, oleh karena persoalan hidup, tetapi Dia akan terus melindungi dan menjaga kita. Saudara sekalian, dikatakan ayat yang ke-7 tadi, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Saudara, kalau kecelakaan terjadi, Tuhan tetap menjaga nyawa kita di dalam penjagaan Tuhan. Saya pastikan kalau dalam penjagaan Tuhan dipastikan aman, saudara. Dikatakan lagi ayat 8, Tuhan menjaga keluar masukmu. Saudara, kemana saudara keluar? Kemana saudara pergi? Kemana saudara bekerja? Kemana saudara beraktivitas, berkegiatan? Tuhan menjaga orang-orang yang mengungsi kepadanya. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, artinya tanpa batas waktu. Ada orang yang bisa menjaga kita tanpa batas waktu. Pasti ada lelahnya. Orang tua menjaga kita ada lelahnya. Keluarga kita menjaga ada lelahnya. Bahkan tim medis, kesehatan menjaga kita ada batasnya. Tetapi Tuhan menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa. Saudara sekalian, mari kita terus belajar, saudara ya. Dan Tuhan itu tidak hanya melindungi, tidak hanya mengenal, tidak hanya menjaga kita, tetapi Ia juga, saudara, memelihara kita. Ya, dikatakan dalam terjemahan Alkitab yang lain ngomong begini, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan, Ia memelihara orang yang berlindung kepadanya. Saudara, Tuhan itu melindungi setiap kita, memelihara hidup kita. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Ya. Tuhan itu memelihara. Tadi saya katakan Dia mengenal. Pertama Dia melindungi, Dia mengenal, Dia menjaga. Dia memelihara orang-orang yang mengungsi kepadanya. Ya, dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, saudara, lihat bagaimana Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu goyah. Ia memelihara kita, saudara, selama-lamanya. Dia tidak membiarkan kita. Saudara, kita perlu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita perlu mengungsi kepada Tuhan. Kalau sudah mengungsi kepada Tuhan, saudara, serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Maka Dia yang akan memelihara, menjaga, melindungi karena Dia mengenal siapa saudara dan saya. Saudara sekalian, di Mazmur 116 ayat yang ke-6. Luar biasa juga ayat ini, saudara ya. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Saudara, mungkin kita hari-hari ini sudah lemah, tidak berdaya, sudah tidak ada harapan lagi, mungkin saudara sudah putus asa. Tetapi lihat ayat ini, saudara. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin terbatas pengertian saudara, terbatas kepandaian saudara, terbatas kemampuan saudara. Tetapi Tuhan tetap memelihara setiap kita. Sederhana dalam kehidupan, sederhana dalam keuangan, dan lain-lain sebagainya. Saudara, percayalah akan janji Tuhan ini. Tuhan memelihara. Karena Tuhan yang sangat baik itu, Dia tempat pengungsian kita. Dia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Bahkan Dia menjaga, memelihara setiap kehidupan kita dengan luar biasa. Satu ayat lagi, saudara, dikatakan 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. Ya. 1 Petrus 5, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Serahkan, mari beranikan diri. Saudara, jangan pernah saudara menganggap saudara mampu dan bisa. Serahkan. Arti berserah itu memang kita enggak mampu,
memang kita gak berdaya, serahkan kepada yang mampu, maka kita akan tertolong. Kekhawatiranmu, saya tidak tahu apa yang sedang saudara khawatirkan hari-hari ini, apa yang saudara cemaskan hari-hari ini. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tempat pengungsian kita, sebab Ia yang memelihara kamu, memelihara saudara dan saya, sehingga kita mendapat kekuatan yang baru, kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Saudara sekalian, sebagai ayat yang paling akhir, Mazmur 46 ayat 1 sampai yang keempat. Mazmur 100 Mazmur 46. Mazmur 46 ya. Ayat 1 pertama dikatakan, untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ini saudara pernah dibuat lagu oleh seorang penciptanya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, ayat ini luar biasa. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, tempat pengungsian, dan kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan memang saudara, Dia penolong, Dia pelindung, Dia sumber kekuatan. Sudah kita buktikan sampai detik ini. Saudara ada hari ini, saudara sedang mengikuti acara ini, itu oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kekuatan, oleh karena pertolongan Tuhan dan perlindungannya. Kita membuktikannya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sangat baik. Saudara sekalian, dikatakan lagi ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, ada jaminan yang luar biasa, sebab itu kita tidak akan takut. Kenapa tidak takut? Karena Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan memelihara. Saudara, sekalipun bumi berubah, artinya bencana alam terjadi, sekalipun gunung-gunung goncang di lautan, saudara, kita berada di tempat yang aman ketika kita berani menyerahkan hidup mengungsi kepada Tuhan. Saudara, dikatakan sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Saudara sekalian, saya katakan sekali lagi, kita sedang menyembah, kita sedang datang kepada Allah yang sangat baik. Dia tempat pengungsian, saudara. Dia melindungi setiap orang yang mengungsi kepadanya. Dia mengenal setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan tidak hanya dia mengenal, melindungi, tetapi Tuhan yang sangat baik itu dia menjagai. Tidak hanya menjagai, tetapi dia memelihara. Makanya dia menjamin seperti dalam ayat Mazmur ini, dikatakan sebab itu kita tidak akan takut, karena Tuhan itu sangat baik. Menjaga keluar masuk kita, kemanapun kita pergi, kita dipelihara oleh Tuhan. Terhadap kecelakaan, Dia menjaga nyawa kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik terus mengingatkan kami, untuk kami mengerti Tuhan, untuk kami lebih mengenal Tuhan, lebih melekat kepada Engkau. Engkau Tuhan yang kami sembah setiap hari, setiap saat. Ada Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi, mencintai kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan tetap melekat hanya kepada Engkau, tetap mengungsi terhubung kepadamu Tuhan. Karena kami mendapat penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu senantiasa Tuhan. Engkau yang akan terus menaungi kami Tuhan.
membuat kami tidak takut lagi terhadap apapun, karena Engkau yang menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.